Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas akhir statistika semester 4. Perkenalkan, nama saya Fazlur Rahman sebagai moderator, dan anggota kelompok saya diantaranya ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Fazlur Rahman sebagai moderator, yang kedua ada Hilma Mumtazah, yang ketiga ada Dina Resti Fauzia, yang keempat ada Nuri Fitiani, yang kelima ada Mutiasi Nur Hartanti, dan yang terakhir ada Nurul Halimah. Isi pada materi presentasi tugas akhir statistika ini adalah: yang pertama, identitas kelompok yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, ada tujuan dan hipotesis. Yang ketiga, penjelasan data variabel. Yang keempat, hasil dan penjelasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Tujuan dan hipotesis. Yang pertama, tunau. Menganalisis apakah ada perbedaan signifikan antara tunau laki-laki dengan tunau perempuan. Hipotesis dua arah. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan. H1, ada perbedaan signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, Al-Quran. Mengetahui bagaimana pengaruh kedekatan Al-Quran terhadap IPK. Hipotesis dua arah. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedekatan Al-Quran terhadap IPK. H1, ada pengaruh signifikan antara kedekatan Al-Quran terhadap IPK. Yang ketiga, Academic Motivation Scale atau AMS. Menganalisis bagaimana pengaruh Academic Motivation Scale atau yang disingkat AMS terhadap IPK. Hipotesis dua arah. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara AMS terhadap IPK. H1, ada pengaruh signifikan antara AMS terhadap IPK. Yang keempat, semangat kuliah. Mengetahui bagaimana pengaruh semangat kuliah terhadap IPK. Hipotesis dua arah. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara semangat kuliah terhadap IPK. H1, ada pengaruh signifikan antara semangat kuliah terhadap IPK. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pengeluaran. Menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran terhadap IPK. Hipotesis dua arah. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran terhadap IPK. H1, ada pengaruh signifikan antara pengeluaran terhadap IPK. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan data dan variabel. Yang pertama adalah A, uji beda rata-rata dua sampel saling bebas atau tuno, seperti gambar di bawah atau di samping ini, yakni ada laki-laki perempuan. Nah, variabelnya yang X1 adalah laki-laki dan yang X2 adalah perempuan. Next. Lalu yang kedua adalah B, analisis regresi linear berganda. Persamaan regresinya yakni Y sama dengan BO atau B0 plus X1 plus X2 plus X3 plus X4 dan yang terakhir plus X5. Nah, keterangannya itu seperti pada gambar yang di samping ya, yakni yang Y adalah IPK, B0 adalah intercept, X1 adalah Al-Quran, X2 adalah religiositas, X3 adalah Academic Motivation Scale atau AMS, lalu X4 adalah semangat kuliah, X5 adalah pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan penjelasan. Hasil penjelasan yang pertama itu uji beda rata-rata dua sampel saling bebas. Dari box plot di samping dapat dilihat bahwa tunau mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada tunau mahasiswa laki-laki. Selanjutnya. Nah, dari hasil Sapir-Whorf test ini, dalam uji normalitas ini, tunau mahasiswa laki-laki dan perempuan salah satunya tidak normal. Maka uji yang dilakukan adalah uji non-parametric Mann-Whitney test. Dari output Mann-Whitney test for two independent sample, untuk menghasilkan kesimpulannya kita ada kriteria pengujian. Yang pertama, jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika signifikansi atau p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima.
Nah, di sini dapat diambil keputusan bahwa p-value-nya ini kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara tunau laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lalu yang selanjutnya ada uji regresi linear berganda, pengaruh Al-Quran terhadap IPK, yaitu dari scatter plot di samping diketahui bahwa garis linear sedikit mengarah ke kanan atas, sehingga terdapat pola hubungan positif. Lalu yang selanjutnya ada kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika signifikansi atau p-value lebih dari alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang kedua, jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5%, maka berpengaruh signifikan. Lalu yang selanjutnya hasil analisis, yaitu p-value lebih dari alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, Al-Quran memiliki nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,087. Nilai tersebut melebihi nilai alfa 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Lalu yang ketiga ada uji regresi linear berganda. Tingkat religiusitas terhadap IPK. Dari scatter plot di samping diketahui bahwa garis linear mengarah ke kanan atas sehingga terdapat pola hubungan positif. Lalu selanjutnya ada kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika signifikansi atau p-value lebih dari alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang kedua, jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5%, maka berpengaruh signifikan. Hasil analisis, p-value kurang dari alfa 5%, maka berpengaruh signifikan. Lalu kesimpulannya adalah tingkat religiusitas memiliki nilai signifikansi p-value sebesar 0,007. Nilai tersebut kurang dari nilai alfa 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap IPK. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada uji regresi linear berganda atau AMS, Academic Motivation Scale. Ini adalah hasil dari scatter plot AMS. Terus dari scatter plot di samping diketahui bahwasannya garis linear ini mengarah ke kanan atas, sehingga terdapat pola hubungan yang positif. Selanjutnya ini ada hasil dari summary output regresi. Di sini kriteria pengujiannya bahwasanya jika signifikan atau p-value lebih dari alfa dengan alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa yang dengan alfanya ini 5%, maka berpengaruh signifikan. Hasil analisis tersebut bahwasanya p-value lebih dari alfa atau 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, AMS atau Academic Motivation Scale memiliki nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,915. Nilai tersebut melebihi nilai alfa 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Academic Motivation Scale tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda tentang semangat kuliah terhadap IPK. Di sini ada gambar scatter plotnya. Garis linear ini mengarah ke kanan atas sehingga terdapat pola hubungan yang positif. Untuk selanjutnya ada hasil dari summary output regresi. Kriteria pengujiannya jika signifikan atau p-value lebih dari alfa dengan alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya jika signifikan atau p-value kurang dari alfa dengan alfa 5%, maka berpengaruh signifikan. Hasil dari analisis p-value kurang dari alfa atau 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan, semangat kuliah memiliki nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,298. Nilai tersebut melebihi nilai alfa 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semangat kuliah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang keenam yaitu uji regresi linier berganda antara pengaruh pengeluaran terhadap IPK. Dari scatter plot di samping, diketahui bahwa garis linier mengarah ke kanan atas sehingga terdapat pola hubungan positif. Next. Adapun kriteria pengujian yang ke-1, jika signifikansi atau p-value lebih besar dari alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5%, maka berpengaruh signifikan. Dari hasil summary output di samping, dapat dilihat bahwa p-value kurang dari alfa 5%, maka tidak berpengaruh signifikan. Adapun kesimpulannya yaitu pengeluaran memiliki nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,7838. Nilai tersebut melebihi nilai alfa 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari semua hasil analisis. Ada 6 poin. Yang ke-1 yaitu analisis uji beda rata-rata dua sampel saling bebas to know. Berdasarkan hasil analisis uji non-parametrik mean with need test antara to know laki-laki dengan perempuan, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara to know laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu analisis regresi linier berganda Al-Quran terhadap IPK. Al-Quran X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK atau Y. Yang ketiga yaitu analisis regresi linier berganda terhadap tingkat religiositas terhadap IPK. Tingkat religiositas atau X2 berpengaruh signifikan terhadap IPK atau Y. Yang keempat yaitu analisis regresi linier berganda AMS terhadap IPK. AMS atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK atau Y. Yang kelima yaitu analisis regresi linier berganda semangat kuliah terhadap IPK. Semangat kuliah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK atau Y. Yang keenam yaitu analisis regresi linier berganda pengeluaran terhadap IPK. Pengeluaran atau X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK atau Y. Sebelum saya tutup presentasi ini, kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah kata, penjelasan materi, dan perbuatan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.